Banyak orang yang bercerita bagaimana memuliakan ibu, menghormati ibu, tapi tak banyak yang berbuat. Hanya sampai di ujung lidah, di tepi bibir, lipstick. Yang dari mulut itu ke mulut juga sampainya, tapi yang dari hati akan sampai ke hati. Kalau hanya sekedar di mulut, itu ke mulut juga sampainya. MLM namanya, multi level marketing. Tapi yang dari hati, yang perbuatan. Makanya ada ungkapan lisanul hal, perbuatan, afsahu min lisanil maqal, lebih menyentuh daripada kata-kata. Muliakanlah ibu, muliakanlah ibu, muliakanlah ibu. Kenapa ibu ini sampai 3 kali? Karena ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusukan. Kalau ada di antara bapak yang mau dapat 3 kali, cobalah mengandung, melahirkan dan menyusukan. Ana Rahman, aku ni Rahman, kata Allah. Syaqaqtur rahim wa ja'altu lahu isman min ismi. Rahim itu diambil dari nama. Sehebat-hebatnya laki-laki, tidak ada dari ujung rambut ke ujung kaki ini yang diambil dari Asmaul Husna, itu tidak ada. Ar-Rahman, Ar-Rahim tak ada. Kalaupun ada, paling yang di ujung-ujung lah Al-Ahadu As-Somad. Tapi itu namanya, anggota tubuhnya tetap tidak. Maka perempuan ini luar biasa. Kalau dikatakan Ustaz selalu memuji-muji perempuan, oh iya, ibu kita perempuan, istri kita perempuan. Kalau ada orang tuamu, senangkan dia. Jangan sampai dia nanti pergi ke tempat servis handphone. Pak tukang servis, tolong tengokkan handphone saya. Dicek, kata tukang servis, handphonenya bagus. Ada apa, Bu? Anak saya kok nggak pernah masuk telepon. Handphonenya bagus, Bu. Anak ibu yang tak bagus. Jangan sampai di hari yang baik, bulan mulia. Yang ada di perantauan, kalau sanggup pulang, pulanglah. Malu Pak Ustadz pulang. Teman-teman semuanya pulang pakai mobil baru. Pulang kampung tidak mesti pakai mobil baru. Pulang kampung tidak mesti. Mereka tidak minta apa-apa. Mereka cuma minta kau pegang tangannya, kau cium tubuhnya yang rapuh. Itu sudah membahagiakan dia. Di hari pagi saat kumandang takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Andai pun kau tak bisa bawa anak istri, paling tidak video call. Mak, sehat mak? Kau di mana? Aku masih di Merak Bakauhuni lagi. Ketika lapang dadanya, disitulah terbuka pintu-pintu rezeki dan keberkahan. Walaupun kau banyak duit, kaya raya, jabatan tinggi, tapi kalau kau sempat buat menetes air matanya, kau tidak akan menemukan kebahagiaan, berenang dalam penderitaan. Kebahagiaan tak bisa diukur dengan materi, dengan apapun. Kebahagiaan itu letaknya di dalam hati. Huwallazi anzalas sakinata, dia yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, di dalam hati orang-orang beriman. Jadi kalau kita yakin bahwa Ramadan ini, kita anggap ini Ramadan terakhir. Kalau seandainya masih ada bulan Ramadan lagi tahun depan, panjang umur sehat badan, kita berjumpa lagi insyaallah. Tapi andai pun tidak, hidup hanya sepotong kenangan. Mati orang, memuliakan orang, akan memberikan yang terbaik. Kenapa? Karena kita ingin meninggalkan kenangan-kenangan yang terbaik. Saya ingin andai Bapak Ibu jamaah mendengar berita tentang saya, mereka mengenang yang baik-baik. Udhkuru mahasina mautakum, sebutlah, kenanglah yang baik-baik saja. Kata Nabi SAW, kalau kamu mau baik, mau bahagia, syaratnya tak banyak, 3 saja. Yang pertama, qalban syakira, hati yang selalu bersyukur. Manusia ini dapat nikmat macam dapat donat. Donat itu bulat, bagian tengahnya bolong. Orang yang dapat nikmat itu terbagi kepada 2. Yang pertama, menengok donatnya. Apa kata dia? Alhamdulillah dapat donat. Yang satu lagi menengok bolongnya. Apa kata dia? Kenapalah tak diisi tepung juga yang bagian tengah?
Selalu aja nikmat itu kurang. Makanya kata Nabi, iyyakum wal faqral hadir. Hati-hati kamu kena penyakit al-faqra, kurang. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan selalu membisikkan kau kurang. Kurang nikmat, kurang baik, kurang layak, kurang mulia, kurang. Jadi kalau ada orang yang selalu kurang, itu digoda setan. Tapi setan kan diikat sekarang. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, di antara makna wasuffidat asyayatin, setan diikat, dibelenggu supaya manusia itu sadar dan tidak menyalah-nyalahkan setan. Ini sekarang kan banyak sekali suami tak sholat, salah setan. Suami dilarikan pelakor, salah setan. Suami nakal main slot, salah setan. Dipanggil ustadz baca ruqyah. Pas di ruqyah kata setan, aku tak ada mengganggu. Laki kau lebih setan dari aku lagi, kata dia. Aku diikat sebulan ini, kata setan. Nah, jadi kita ini sedang ditunjuk bahwa kita ini yang jahat sesungguhnya, menunjukkan kejahatan kita yang luar biasa. Nah, jadi maka Allah SWT mau kita ini punya hati yang bersyukur. Islam ini tidak menyuruh kita belajar teori, lapar menurut etimologi, lapar menurut terminologi, lapar menurut bahasa, lapar lughatan, lapar wastilahan. Tidak. Islam itu langsung praktek, tahan makan, tahan minum. Udah kau rasakan, udah itulah lapar itu. Tapi lapar fakir miskin itu ada batasnya. Batasnya azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai. Memang sekarang ini semua azan bunyi azan maghrib. Azan Jumat pun macam azan maghrib. Lapar mereka ada batasnya. Lapar kita asal azan maghrib selesai. Mereka hari ini lapar, besok lapar. Puncak daripada puasa adalah merasakan perasaan orang lain. La yu'minu ahadukum, kamu belum beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sayang pada diri sendiri. Yang kedua katanya lisanan dzakira. Setelah hatinya bersyukur, otomatis lisan pasti berzikir. Kalau sudah hati bersyukur, yang keluar dari mulut itu alhamdulillah wasyukurulillah wala haula wala quwata illa billah. Tapi kalau hati tak bersyukur, kenapa segini, kenapa begini, kenapa kurang, kenapa gini, kenapa begini, apa yang ada di dalam itulah yang keluar. Ujung teko menampilkan apa yang ada di dalam teko. Ketika dituangkan isinya kopi, berarti kopi di dalam. Ketika dituangkan isinya teh, berarti teh dalam. Ketika dituangkan isinya khamar, berarti khamar di dalam. Apa yang keluar dari mulut, itulah yang ada di dalam. Makanya kita disuruh hati bersyukur, maka lisan akan berzikir. Tufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia, walisanuka, lisanmu dalam keadaan ratbun, basah bizikrillah, basah karena zikir dengan Allah. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah sebanyak-banyak. La ilaha illallah, la ilaha. Perumpamaan orang yang berzikir dengan orang tak berzikir macam orang hidup dan orang mati. Siapa itu orang hidup? Orang yang bergerak. Siapa itu orang hidup? Orang yang makan. Siapa itu orang hidup? Orang bernafas. Itu menurut ilmu biologi. Tapi kalau menurut sunnah, orang yang hidup adalah orang yang berzikir. Berarti orang yang tak berzikir berarti orang mati. Bapak, kalau sampai istri bapak tak berzikir, berarti selama ini bapak sekamar sama Nyi Blorong Sundil Bolong. Ibu, kalau sampai selama ini suami ibu tak berzikir, berarti ibu selama ini serumah sama genderuwo. Itu mengapanya setiap gerak kita ini ada zikir. Masuk ke toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Makanan, Allahumma barik lana fima razaqtana, Allahumma laka sumtu dhahabadh dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajr. Menengok muka, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Melangkahkan kaki, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa i'tasamtu billah, la haula wala quwata illa billah. Kenapa ada bacaan-bacaan? Zikir supaya ingat Allah, supaya langsung ketika terjadi sesuatu spontan. Allahu Akbar, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Begitulah kita diajarkan.
keluar kita dari gedung Kanzul Munawwir binuris sholawat, tetap baca zikir ayat Quran, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Keluar, bismillahirrahmanirrahim, Allah. Menengok dinding pun juga tertulis bismillahirrahmanirrahim. Lisanan dzakira, hati bersyukur, lisan berzikir. Yang ketiga, zaujatan salihah, istri yang salihah. Khuliqatil mar'atu min dhila, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. A'wajuha a'laha, tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Orang kalau tabrakan, na'udzubillah, yang patah itu tulang rusuk. Jantungnya selamat. Kenapa? Karena ada tulang rusuk. Jadi kalau selama ini bapak merasa kitalah yang melindungi perempuan, tidak. Zaujatan solihah, istri solihah itulah yang melindungi kita, karena dia adalah tulang rusuk yang melindungi jantung. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan porsi yang sama. Al-mu'minun laki-laki, wal mu'minat perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka saling tolong menolong. Bukan berarti laki-laki lebih mulia dari perempuan, belum tentu. Rahimallahu mara'an, Allah merahmati laki-laki yang nanti jam 3 malam membangunkan istrinya untuk bangun sahur. Tapi juga rahimallahu mara'atan, Allah mencurahkan rahmatnya untuk perempuan, aiqazat zaujaha, yang membangunkan suaminya. Ada 3 nih pada diri kita: hati bersyukur, lisan berzikir, pasangan hidup yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Bersyukurlah. Tak dapat 3, 2 pun jadilah. Tak dapat 2, 1 pun jadilah. 1 pun tak ada, pergilah ke jembatan Ampera. Untuk apa Pak Ustadz? Muhasabahlah di sana. Innallaha ahabba idza ahabba 'abdan ista'mala. Allah kalau sayang sama hamba, dipakainya hamba itu. Kita kalau sayang, kita sama cincin itu, ada cincin banyak, kita pakai. Allah kalau sayang sama hamba itu, dipakainya hamba itu. Dipakainya untuk apa? Dipakainya untuk menolong agamanya. Ada yang dipakainya orang kaya dengan hartanya menolong agama. Ada yang dipakainya orang cerdas dengan akalnya menolong agama. Ada yang dipakainya orang sabar dengan doanya menolong agama. Ada dipakainya orang yang punya kekuasaan dengan satu tanda tangannya menolong agama. Pakai menolong agama Allah. Pak Ustadz, setelah saya pikir-pikir, saya kekuasaan tak ada, harta tak ada juga Pak Ustadz. Rupa, artis-artis itu kan bisa menolong agama Allah, jadi influencer. Rupa pun pas-pasan Pak Ustadz. Zikir, lebih banyak lagi tidur daripada zikir Pak Ustadz. Mati aja lah kalau gitu. Tak ada manusia ini yang tidak punya potensi. Setiap kita ini pasti diberikan Allah. Tidak ada manusia ini yang lemah, semuanya punya. Cuman bedanya ada yang mengerti apa potensi dirinya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang dipakai Allah untuk menolong agama, insya Allah.